Usah lah ya. Nggak usah, oke nggak apa. Sebenarnya saya kenal judi online itu udah dari 2010 sih. Waktu zaman Terus kuliah dulu. bang. Cuma ya nggak pernah aku main besar, nggak pernah. Cuma kalau udah di total sih ya udah gede dari 2010 ya. Berapa tahun gitu. Mulai dari Dari poker 2010 dulu. ya cukup lumayan ya. Dulu kan rame tuh poker tuh. Akhirnya kenal angka, kenal togel, kenal slot. Aduh kacau. Akhirnya kemarin waktu itu aku nggak tahu sebenarnya, kira udah aman banget bang main online itu kan. Maksudnya nggak mungkin ada potensi untuk ketangkep atau apa. Waktu itu sebelumnya 2 hari sebelum saya disamperin sama mereka tuh, saya cuma main bang. biasa nominal Sebut cuma aja, 200 300 gitu. Main kecil lah ya, Main kecil aja. Terus Diketuk tuh pintu rumah tuh, dek. Mereka pertama ngakunya dari leasing kalau nggak salah, jebak kan mereka. Loh, saya nggak pernah ada hutang pak, gitu. Saya dituduh ada hutang. Akhirnya saya ya ngobrol di dalam saja, terus temennya masuk semua itu. Berapa orang bang yang ke rumah itu bang? 6 kalau nggak salah, 6 seingat saya. Tuh kan harus ada perwiranya tuh kalau penjemputan sama serse-sersenya itu. Iya, surat perintah juga ya. Ada surat Surat perintahnya perintah juga. bawa sesuai, namanya juga sesuai. Saya cek semua. Akhirnya saya nggak bisa ngelak, HP saya disita. Di situ saya di print out kan transaksi, ceret. Wih bener bang, aku kaget. Jam Abang segini padahal udah nggak aktif main atau masih aktif main bang? aktif main, cuma Oh masih aktif apa main. ya, Kecil ya nilainya lah. kecil lah. Waktu saya dijemput, saya diajak jemput orang lain dulu nih bang, jadi 2 kali dua mangsa mereka. Nggak jauh dari tempat saya, beda apa ya, kayak beda kecamatan gitu loh. Iya. Oke, akhirnya saya dijadiin satu ruangan, bukan di sel, taruh di musola ya kalau nggak salah itu bang. Bang, itu ada yang nanya bang, mainnya di satu situs apa situs banyak bang? Banyak Atau bang, banyak. Cuma yang Oh kedetek berarti yang cuma satu. ketris itu intinya bukti Satu. transferan abang gitu ya? Iya, yang ketrek itu cuma satu Surabaya tak bang? rekening. Enggak. Enggak ya? Akhirnya satu rekening, cuma satu nama tuh. Waktu saya depo itu. Berarti saya pikir cuma satu website yang kena. Akhirnya satu saya website yang keblok gitu diinterogasi. berarti. Iya, saya diinterogasi, ditanyai punya berapa akun di berapa website. Ya udah aku kooperatif aja sih bang waktu itu bang, udah pasrah. Iya. Tahu lah, aku kondisi gitu tahu. Kooperatif. Cuma aku sebisa mungkin harus tenang banget, aku nggak mau pak. Tapi di dalam hati udah kacau bang, udah malu. Ya, Keluarga juga gimana. Akhirnya itu tuh diinterogasi, ditanyain gini. Saya ngaku saya dari 2010 main judi online gini. Nominalnya berapa kira-kira? Wah nggak bisa pak, saya nggak bisa memperkirakan berapa kerugiannya. Rekeningnya aja ya, rekening ini. Terus akhirnya oke, tunggu dulu di dalam, disita semua kan barang saya, seret. Sita. Nah anak yang dijemput satu tadi, orang yang dijemput satu tadi, kan satu ruangan sama saya. Dia itu gara-gara judi bola parley bang. Katanya waktu diinterogasi dia itu promo di media sosialnya. Padahal dia nggak promo, dia pamer kalau dia menang, ngerti nggak maksudnya bang? Cuma nangkepnya si penegak hukum ini, dia promosi judi online. Situs. Padahal dia pamer kemenangan ya, maksudnya Dia ya. cuma pamer kemenangan, gobloknya dia. Kan menang judul di pamer di media sosial ya, pinter amat dicari masuk. Enggak orang biasanya kan orang begitu kan ada pride-nya itu bang. Bangga dia, bangga. Iya. Terus bang, terus bang. Oke, akhirnya ngobrol satu ruangan aku. Ngobrol sama-sama pusing itu bang. Akhirnya dipanggil tuh. Ini saya fasilitasi pendamping hukum katanya oknumnya.
Oke, diajak ngobrol tuh sama pengacaranya. Gini. Dulu juga ada yang kena mas. Jadi Heeh. beberapa hari kemarin juga ada yang kena. Akhirnya mereka ngasih kompensasi senilai ada yang 100 mas. Wah, gila. Oke, akhirnya Sampean kena pengacaranya minta kontak keluarga saya. Akhirnya dihubungi gitu keluarga saya. Dihubungin. Besoknya keluarga saya ke kantor. Negosiasi. Akhirnya kena 30 saya boleh keluar. Gitu Oh, loh. iya. Dia fasilitas hukum yang dari dia tuh abang terima tadi. Ya, Saya terima. pasti bang, soalnya ada hak kan. Ada hak, kita dapat hak Ada perlindungan hak. hukum. Perlindungan Kan- pendamping kan- hukum. Enggak kan, hukumnya kan pihak hukum dari dia kan, bukan abang yang nyari sendiri kan. Iya, Enggak, itu memang kita nggak peraturan nyari. bang. Fasilitas. Iya, Emang fasilitas. peraturan. Orang yang bermasalah itu harus ada pendampingan pengacara itu. Emang ada hukum tertulis yang seperti itu. Betul bang. Yang pengacaranya itu harus dari pihak Polda. Enggak juga sebenarnya, cuma dikasih fasilitas. Cuma mereka iya. memfasilitasi. Makanya saya tadi kan tanyanya bukan masalah pendampingnya harus ada atau enggak. Maksud saya Saya gini nanya loh, bang. Maksudnya kok sampai ke pihaknya level polisi daerah gitu loh maksud saya. Kok enggak minimal kalau Loh, padahal itu kan bulan Juni wingi bang ya. iya Mei, Maret lah. Artinya sebelum pergantian presiden loh. Belum bang. Maret. Oh situ Enggak loh dah. bang, maaf nih saya maknya gini. Kenapa abang ambil gitu loh yang dari pengacara dia gitu, kenapa nggak nyari sendiri gitu loh? Udah nggak ada waktu, soalnya 2 hari lagi saya akan diproses. Ini bang Eja, orang kalau udah Udah dinaikkan. dilidik itu jadi ada 2 ya. Namanya proses penyidikan. Sebelum penyidikan tuh namanya lidik. Ya. Sebelum ke penyidikan itu psikologi kita itu pasti diajar hancur-hancuran om. Pasti itu. Ya, yang mungkin yang belum pernah bermasalah sih. Iya. Ya jangan sampai lah yang bermasalah sama hukum, sumpah jangan sampai. Bener Bang Ogi, jangan sampai berurusan sama hukum dah. Jangan sampai. Kalau aku pernah bang, tapi bukan urusan judi online ya. Dulu SMA itu, ini cuma flashback dikit. Saya itu dituduh bunuh pembantu bang, demi Allah. Ada kok, masih ada beritanya di Google. Waktu SMA itu, tahun 2006 kalau nggak salah tuh. Tapi bener nggak itu Pak Oki? Enggak, orang gua jalan sama cewek cantik gue, model. Gua ditembak, gue itu ditutup pakai sempakan doang om. Gue inget banget. Intinya gue disuruh mengakui. Soalnya kan kalau polisi itu nggak boleh menahan lebih dari 2 kali 24 jam om. Oke, betul. Nggak boleh om. Jadi kalau misalkan nggak selesai, ya kan? Udah naik gitu, udah naik. Harus naik gitu loh. Wah itu gue sampai mau ayo tak tembak dasmu, tembakan pak, nggak gak lapo-lapo emang. Tapi Nah, sampai akhirnya- traumanya gini bang, sampai misal ada nominal lumayan gede lah dari kerjaanku yang masuk ke rekening aku sampai takut, padahal itu uang kerja, ngerti nggak sih maksudnya? Iya, Traumanya tuh sampai gitu loh bang. Nanti kebaca lagi. Gila ya. Cuman gini bang, biasanya nih kalau saya saya punya masalah sama polisi nggak sekali 2 kali sih, sering lah. Sampai sekarang pun ya ada gitu. Urusan pidana ya maksudnya bang, bukan perdata kan? Bukan, saya ya sering gitu. Bahkan dari mobil juga saya pernah gitu. Saya pernah dicepuin mobil bang. Saya mobil STNK dulu. Saya beli gitu kan, untuk operasional di dalam gitu kan. Ya kena, orang tuh langsung masuk. Dia ngaku-ngakunya mau beli, emang mau saya jual. Ternyata dia ngakunya orang Polda. Saya orang Polda gini-gini. Ngenain saya 50. Sih saya nggak mau lah. Saya nggak tahu ya kerjanya sistem kerjanya tim cyber itu gimana ya. Mereka punya data kita lengkap loh bang. Heran Lengkap. aku. Ya iya bang, emang dia itu kan nyari kesalahan gitu. Ya bukan nyari kesalahan, emang dia nyari dulu titik kelemahan kita gitu. Ya saya juga waktu dia nunjukin data mobil saya, dia tahu ini atas nama ini ya. Bener saya bilang. Yang saya nggak tahu nama pemiliknya siapa aja dia tahu.
ini mobil tahun berapa dia tahu, pajaknya mati berapa tahun dia tahu. Tapi Saya aja nggak tapi tahu. waktu itu kayak kayak bukan itu sih, kayak kayak bukan ditahan lah istilahnya. Saya juga nggak diborgol, dikasih Iya makan di Pak, sana sehari 3 makanya kali, ya ini nggak di abang sel sudah, juga. Saya juga bingung, ini maksudnya gimana gitu loh. ya enggak lah, enggak. Kayak kayak Itu kayak ngambang gitu loh. Emang kalau salah ya salah ngambang. aja. Saya saya pahamin abang tuh ngambang. Kalau cuman Iya. kayak gitu abang ngambang. Apalagi dia ke situ langsung dibawa taruh musola yang segala macam ini dan itu, terus abang dikasih fasilitas hukum yang dia menyediakan pengacara, nih saya kasih kamu ini. Iya kalau dia orang pengacara, kalau dia emang orang situ terus Udah ngomong tak sama abang, ini kamu harus udah ngeluarin udah ini tak cek sekian. kok setelah itu bang. Udah kan dia kasih kartu nama tuh di apa Oke. sih, ikatan ikatan pengacara Indonesia itu ada Berarti. istilahnya. Ya, oke dia pengacara gitu. Tapi pengacara dari dia. Ya, Betul. karena nominal besar, abang Besar nominal banget itu bang. ya, mungkin kalau abang cuma nyabuk berkasnya misal cuma 5 juta ya nggak jadi masalah gitu. Karena di Iya. sini abang tuh rugi gitu loh. Abang rugi. Saya aja yang beli mobil sebelah, saya nggak rugi, saya untung, saya naikin gitu. Saya nih mau diproses, saya tanya, kamu nyari apa? Nyari mobil. Ya sudah, mobil ambil, selesai urusannya Iya, oke. gitu. Saya ngomongnya saya ditipu juga ini. Orang ini bilangnya komplit gitu. Jadi ini Udah, alibi kita semua yang aja di gitu. sini nih korban judi online nih. Ya, betul. Mantan sebagian mantan sebagian. Tapi hasrat pengen uang balik ada nggak sih bang Masan bang? Semua bang, semua itu seperti itu bang. Semuanya lah mau balik. Semuanya mau balik. Gak ada orang gila macam mana yang rela kehilangan harta. Benar. Cuman kan jangan lagi berharap Gila dari ya. semua. Teman-teman itu ya, Bang Sispus itu pernah, bukan ngandang sih, pernah kena psikologinya, keangkut oknum lah ya, saya bilang oknum. Iya. Dia bayar 30.000. Padahal Nah, yang sampean terus sebelah gak main ya mas ya, yang aslinya mas ya. enggak. Gak main sama Masih sekali. kan eh, kemarin lusanya saya masih main. Jadi kemarin lusa main, lusanya saya dijemput gitu loh. Oh. Jadi gini bang, apa saya Baru. gini, maaf saya potong. Saya mau diambil saran ya boleh, mau nggak diambil ya, mau disekip juga boleh gitu. Untuk Oke. mulai dari sekarang, ini buat temen-temen lah. Kalau ada yang datang, terus misalnya dia ngaku dari mana, Polsek, Polres, Polda, dia mau ngangkut harus ngeluarin, bilang aja ya sudah penjarain aja, gak apa-apa. Kalau misal nominal itu gede gitu. Sekarang gini, dengan adanya berita-berita kayak gini, itu anggota-anggota tuh emang nyari duit. Ujung-ujungnya nanti duitnya sama mereka dipakai untuk nge-slot juga gitu loh. Iya, kesel saya Bener tuh terus Bang terang. Eca. Iya, saya kesel kayak gitu. Serius saya. Nanti juga kalau ada yang kesel, nangkap Bang kalian, gitu ya, nangkap kalian terus dia bilangnya, saya dari Polda, saya dari Polres, dari Polsek lah segala macam gitu kan. Kamu ngeluarin segini, kalau mau keluar udah penjarain aja gitu. Coba ngeliat, kalau memang kira-kira nanti sama dia dipenjarain, ya udah diurus yang bener-bener. Cari pengacara yang luar gitu. Kalau emang gak ada duit ya sudah kita nikmatin aja gitu. Nah, Bukan pas main ya, catatannya bukan pas main ya. Maksudnya pas kita sudah mantan ya. Kalau pas main emang itu kesalahan kita. Pak, kita sudah nggak main, mungkin sudah ada yang berhenti 6 bulan, 5 bulan atau berapa gitu ya. Tiba-tiba orang itu datang, kamu pernah main ini ya gitu kan. Terus kita dibawanya, digiringnya gitu kan. Nah itu mungkin takutnya ada oknum-oknum yang emang memanfaatkan berita ini gitu loh. Enggak Iya, Bang Eca. Tapi jadi- secara ini emang atensinya dari presiden sih untuk menghapus judi online dan Benar, pinjaman benar Romoki. online. Ya, saya ngikutin juga kok beritanya itu ya. Itu emang dari bapak baru kita gitu. Cuman di sini gitu kan, mungkinnya di sini di tempat saya lah gitu kan. Mereka tuh apa ya? Mungkin nggak dapat perintah. Kalau untuk nyari duit, ini kan lagi gemar ini masih Iya, lagi itu viral. dia maksud gue
hal ini nanti yang dimanfaatkan oknum tersebut, Om. Harusnya, makanya kan saya bilang, Om Eca kan, kalau gua pribadi, orang ini, lu buka satu hotline deh, satu hotline. Gua ini kecanduan judi online loh. Gua pengen sembuh. Sama kayak orang kena narkoba itu, kecuali bandar ya, itu kan direhab, Om. Nggak langsung masuk, Om. Oke lah, ada proses hukum di sana, tapi kan direhab, dikasih pilihan kan. Saya setuju kalau kayak gitu. Oh, Nah, kalau penjudi enggak, itu yang gue bilang, wah ini dimanfaatin oknum lama-lama. bener. Di mana mau apa? Gunakan. Iya, ya contohnya kayak si Masis itu. Dia malah kena 30 juta. Iya, iya. Ya mungkin sih dia satu kaget, Om ya. Dia kaget juga di kena psikologinya kan. Ya pokoknya jangan urusan sama inilah, sama polisi lah. Aduh, agak merinding gue sama polisi nih. Terus juga mungkin keluarganya shock juga gitu kan. Iya pasti itu. Saya kemarin tuh didatangin Om Oki, tanya Bang Han itu. Saya screenshot, saya bilang kalau kamu ini butuh duit ke sini. Kamu mau ngopi, mau Iya, ngerokok. takut Dia nomor jiper polisinya. Iya, saya gituin. Jiper Saya ini kerja, saya nyari duit. Saya per-peran aja kalau sama polisi gitu, sama anggota lah, oknum lah ya, oknum gitu. Saya per-peran aja gitu. Dia datang, saya tanya, kita "Kamu sebutnya apa?" oknum. Gitu. Nanti kalau Ya, oknum lah yang jelas ya, bukan. Takutnya ada yang denger nanti tersinggung gitu loh. Ya, nggak semuanya kayak gitu. Yang jelas, saya pernah didatangin itu orang dua gitu. Kebetulan saya nggak di lokasi gitu. Saya tahu dia datang dia emang mau ngopi sama ngerokok gitu. Jadi saya nggak mau panjang lebar dia nanyain saya ini dan itu, ya saya tanya. Itu kalau kamu mau ngopi sama ngerokok silahkan, kamu ngopi sama rokok nanti saya yang bayarin. Udah. Kalau misalnya mau lebih dari situ Selesai. ya udah main ke rumah gitu. Karena apa ya? Kalau sampai ada oknum main ke tempat usaha saya yang di pelosok kayak gitu, dia kalau emang bukan nyari duit, Ya pasti. jauh, Pasti. jauh. dia juga pasti nggak bawa surat tugas itu. Muter-muter aja cari nasi ayam sama Sampurnamil. Nggak ada surat tugas tuh. Ya, Tapi gini Om Oki, takutnya kalau kita belum pernah berhadapan dengan orang-orang seperti itu ya, oknum-oknum seperti itu, dia buat surat tugas print-printan, itu kita percaya Om. ya. Jadi mungkin dia gini nih, dia nanya sama tetangga itu namanya siapa, ini dan segala macam. Setelah dia dapat data gitu kan, baru dia seolah-olah membuat surat tugas gitu kan. Nah, ketika dia sini ke tempat kita terus bilang nama kamu ini ya, itu kita udah langsung kena nih mental kita ini. Nah, jadi Pasti. seolah-olah udah yakin, udah ngedon duluan dia, udah kena gertakan seperti itu kan. Oknum begitu apa nggak mikir ya kan? Bukan untuk ini sih kalau oknum saya ya. Itu bukan untuk bini sama anak sih. Itu Nah, lebih untuk ke operasional pribadi sih. dia. Iya. Operasional Kalau dia. untuk anak sama istri itu lebih apa ya? Lebih ke gaji aja sih sebenarnya. Ya tahu lah, kita tahu lah mereka. Iya benar. Ya, itulah makanya. Diblok-blokin aja deh rekeningnya daripada jadi masalah. Kalau diblok Ya. gimana ceritanya tuh? Intinya Aman nggak gini loh. kalau diblok? Kalau anggota ya, kalau anggota itu ngajak itu kan berarti ayo ya, nggak usah ikut gitu. Tapi kalau emang kita dipanggil yo datang, itu aja sih. SOP polisi itu Kalau harus saya ada kayak gitu, kalau surat misalnya pemanggilan datang. dulu. Nggak ujuk-ujuk dijemput. Oh Iya, enggak Bang harus ada Zen. surat pemanggilan dulu. Betul, kalau normal. Tapi kalau udah surat perintah penangkapan, udah beda cerita bosku. Beda, ya beda. Kalau emang kita ini anggaplah sudah emang buron gitu loh. Iya, enggak. Tadi case-nya itu kan dia ditangkap di rumah, Om. Tadi itu. Ditangkap di rumah, pas duduk-duduk ditangkap. Wah, gue nggak ngebayangin deh. Gimana mumetnya tuh orang tuh. Yang si Bang Sis tadi ya. Heeh. Ya itu tadi sih. Penangkapan itu kasusnya. Dan ini udah mulai rame sih.
ya rata-rata berakhir dengan uang, berakhir damai. Sekarang sekarang gini lah, temen ya, ini kacau sebenarnya bahkan. Ini bukan yang dari segi positifnya, bapak kita itu lebih banyak apa ya, negatifnya bang di sini. Mungkin dari yang apa ya, yang kemarin saya pernah sempat dengar hutang yang nggak kebayar di bank gitu kan, itu dihapus. Dari itu bang, Bukan kalau kita dihapus lihat itu, dari sosial Bang media. Eca, gue ralat itu diputihkan. Ah, Bukan dihapus, bos. Diputihkan itu, iya, tahu nggak yang waktu COVID waktu itu Jokowi pernah melakukan itu. Itu doang, istilahnya injury time doang, nggak dihapus, nggak ada dihapus. mm-mm. Cuman dikasih injury time doang. Oh, tapi tadi saya ngebaca itu Dihapus kok bahasanya dihapus. kok. Bahasanya Enggak dihapus. dihapus, diputihkan. Lu baca ulang deh. Diputihkan. Nggak Bunganya ada dihilangkan. dihapus. Bunganya dihilangkan. Bunganya Bunganya dihilangkan, tapi dihilangkan. Jadi tinggal diputihkan, Om pokoknya aja. Hans. Bukan dihapus. Dihapus. Orang bank ini mau minta duit kemana? Ke negara. Udah tahu negara ini blangsat. Nggak mungkin lah. Ya, kalau Oke, saya tadi oke. Ya, itu salah mungkin satu salah, kebijakannya. Nah, ya mungkin salah ini ya, saya salah baca. Tadi saya kayak ini, kayak yang persepsi. sudah Saya 10 juga tahun ya. nyimaknya dihapus Bang Eka. Iya, Terus yang dihapuskan kedua, supaya mereka ini nggak pusing dan nama dia nah, kembali lagi baik. Saya ngelihatnya ini apa, bukan bukan baca teks ya, tapi siapa itu? definisi diputihkan tuh apa? Tuh, diputihkan dalam jangka waktu setahun tuh kan. Gua nggak salah kan? Diputihkan tuh Bang Eca. Jadi apa ya? Gue bilang udahlah. Oh, Makanya gua ini sebelnya begini loh. Lo pemerintahan sebelumnya ya 2020 Aiman tuh udah teriak judi online ini bahaya. Bahaya dan bahaya. 2022 2020 apa 2022 ya, gue lupa deh, antara tahun itu nah, pokoknya yang Aiman masih ada 500. Dan ngomong data tahun ini per tahun ini 970 triliun 970 triliun triliun. triliun Wah, anjir. uang Indonesia yang Triliun. lari ke judi online. Gimana UMKM nggak mati? Satu sisi produk Ya kita iyalah. udah gempur habis-habisan, Gimana nggak hancur lebur? gimana nggak hancur? Terus, Ya itulah istilahnya apa ya, kalau menurut gue sih pemerintah ini cuma lip service doang Om. Apalagi gue sedih juga ya teman-teman yang udah rungkat. Lu kebayang nggak sih udah rungkat, keluarga yang lu mau hancur, hilang. keuangan nggak ada, terus lu kena polisi, kemana Bang Eca nih? Bang Eca, sinyalnya patah atau dia mungkin mau minum susu dulu. Lu Susu kena malam Jumat. polisi gitu loh man. Kebayang nggak lu apa sedihnya, stresnya, apa ya? Iya, ngerti. Kebayang. Udah kayak kriminal kita. Udah kriminal loh gitu loh. Apalagi Kriminal. yang ditayangkan di media media elektronik itu ya. Itu Iya sampai di makanya konversi jahat pers loh. loh. Jahat loh itu, sumpah jahat loh. Istilahnya Itu kan jadi buruk nama kita kan. iya, udah kayak lu jadi gini deh, lu mending koruptor, jadi korupsi sekalian aja gitu loh. Lebih terhormat lu, Itu dia. lebih terhormat daripada lu udah rungkap, habis itu kena polisi pula, ya kan? Iya. Keluarga Yang lu hancur berantakan. Harusnya ya kalau mungkin nggak ngerti lah, gue ngobrol gini mau didengerin sama pemerintah. Mungkin kalau ada polisi-polisi yang nonton atau pemerintah yang nonton, tolonglah buat apa ya, buat kayak penyuluhan aja, buat satu penyuluhan buat teman-teman yang gue bilangnya bukan korban sih. Apa namanya, bilangnya bukan pemain lah, pemain atau mantan pemain judi-judi tersebut ini. Jangan malah dikasih udah kena mental,
fisik habis, ekonomi pula dihajar kan. Iya. Jadi apa ya? Udah kebelangsak tambah kebelangsak. Tambah kebelangsat lagi Oman. Tapi kenapa ini gencarnya di starting di Jawa Timur, Pak ya? Maksudnya gimana nih, Pak? Gua nggak ngerti juga deh. Emang infonya di Jawa Timur gencar banget kok. Iya, memang di sana banyak Gencar penangkapan tuh yang paling banyak Padahal memang secara data Om, pemain judi online Jawa terbesar itu di Jawa Barat. Hmm. Mengikuti dengan pinjol. Secara data ya. Hmm. Gua nggak ngerti deh. Kenapa di Jawa Timur gua nggak ngerti. Kalau di sini aman-aman aja, jangankan judol, di sini main minyak aja masih aman. Di Sumatera Utara udah banyak. Oh, di Sumatera juga banyak tuh. Udah mulai digencar juga. Kalau tempat Bang Eca, nggak terjangkau kali ya. Di sini entahlah, saya bingung, ini orang-orang Sumatera Selatan ini kacau semua perasaan. Itu kalau misalkan ditangkep Bang Eca, sekampung kan diangkut semua itu Bang Eca, mobilnya nggak muat. Jadi mendingan nggak usah kali ya. Daripada Orang repot. sini minyak